Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang keutamaan dan keistimewaan bagi yang mempelajari Al-Qur'an. Al-Quran merupakan kalamullah yang Allah turunkan sebagai pedoman bagi manusia. Karena Al-Quran diturunkan dari zat yang maha pengasih, maka Allah menjamin kemudahan bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Allah juga memberikan banyak pahala kepada pembaca dan penghafalnya. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat terkait keutamaan membaca dan menghayati Al-Quran. Dalam banyak hadisnya, Rasulullah juga menyemangati kita dengan penyampaian beliau. Maka pada hari ini izinkan saya membahas tentang keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, belajar Al-Quran itu mudah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar, Allah mengulang sebanyak 4 kali, yaitu pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Qamar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Allah menjamin kemudahan dalam melafazkan ayatnya, memudahkan pemahaman maknanya bagi siapapun yang menghendaki peringatan darinya. Dan Mujahid menambahkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah mudah dalam membacanya. Yang kedua, mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, Allah adalah memberi ganjaran bagi pembacanya. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Allah memberi ganjaran bagi pembacanya. Ini sebagai bentuk motivasi bagi umat Islam untuk membacanya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan digandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, dan mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis ini ialah siapa saja yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dalam satu huruf yang dia baca. Dalam satu huruf, dalam satu kebaikan itu mengandung 10 kebaikan dikali 10. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka jika kita baca alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Yang ketiga, menjadi insan terbaik. Tentu menjadi suatu prestasi bagi manusia yang mendapatkan status insan terbaik. Dan ini hanya didapati oleh mereka yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maksud dari hadis ini adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini ialah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran, kata Nabi. Yang keempat, meraih syafaat di hari kiamat.
Setiap umat manusia mendapatkan syafaat yang dapat menolongnya di hari kiamat. Dan sungguh harapan tersebut akan tercapai bagi orang yang senang dalam membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi orang yang sering membaca Al-Quran pasti akan mendapat pertolongan daripada Al-Quran. Yang kelima, keutamaan dan keistimewaan bagi yang mempelajari Al-Quran itu, yang mahir akan bersama malaikat. Keagungan Al-Quran sangatlah tinggi. Dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan para ahli Al-Quran bersama para malaikat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengannya akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Maksud dari hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang sudah fasih dalam membacanya, dia tahu hukum ilmu tajwidnya, dia tahu di mana keluar hurufnya dan membacanya, mengucapkannya sesuai dengan tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya, maka orang-orang seperti itu akan bersama para malaikat di hari kiamat. Sedangkan orang yang mempelajari Al-Quran, ada menuntut ilmu namun dia tetap belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka orang seperti itu akan diberikan pahala oleh Allah, 2 pahala. Berbeda dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran namun tidak menuntut ilmu, itu dosa yang ia dapatkan. Selanjutnya nomor 6, yang masih kesulitan mendapatkan 2 pahala, seperti yang kita katakan tadi. Yang ketujuh, menyembuhkan penyakit. Al-Quran merupakan asy-syifa atau obat bagi siapa saja yang membacanya, maupun obat bagi yang memiliki penyakit. Dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW mengobati para sahabat dengan ayat Al-Quran. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian menggunakan 2 obat yang menyembuhkan. Itu kata Rasul. Apa itu? Yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Obat ada 2 dalam hadis ini disebutkan, madu dan Al-Quran. Yang kedelapan, menenteramkan hati. Keutamaan dan keistimewaan bagi yang membaca Al-Quran itu dapat menenteramkan hati. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Al-Quran akan menenteramkan hati siapa saja yang membacanya dan mengamalkannya. Al-Quran akan menjaga siapapun yang terikat hati dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi maksud daripada firman ini ialah orang-orang yang mengingat Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, itulah orang-orang yang mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Yang kesembilan, sebagai bentuk keimanan. Jadi kita membaca Al-Quran itu bahwa tanda bukti bahwa kita itu beriman kepada Al-Quran. Membaca dan mengamalkan Al-Quran dapat menjaga keimanan dan ketakwaan umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan sendiri dalam Al-Quran mengenai kekuatan dan ketetapan hati bagi siapapun yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Maksud daripada firman Allah ini, perkataan Allah yaitu orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena
membaca Al-Quran itu merupakan salah satu daripada rukun iman, percaya kepada kitab Allah. Ya, maka kita harus mengamalkannya. Yang ke-10 dan atau yang disebut yang terakhir daripada keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran, derajat kita sangat tergantung dengan Al-Quran. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam, pedoman utama umat Islam. Ia merupakan dalil utama dalam menentukan hukum dan pedoman hidup kaum muslimin. Maka tentu saja kekuatannya Al-Quran sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa derajat seseorang Allah tinggikan dengan Al-Quran. Allah meninggikan derajat seseorang itu dengan Al-Quran. Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Nabi kalian berkata, sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat derajat suatu kaum. Ya, berarti Umar bin Khattab mendengar daripada perkataan Rasulullah. Umar bin Khattab mendengar perkataan dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat derajat suatu kaum dan menghinakan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Tentu sangat banyak keutamaan dan keistimewaan dari orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Namun di sini kita akan menyebutkan hanya 10 saja. Jadi kesimpulan pada hari ini ialah keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, belajar Al-Quran itu dimudahkan bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Yang ketiga, menjadi manusia terbaik di dunia ini maupun di akhirat. Yang keempat, meraih syafaat di hari kiamat. Yang kelima, yang mahir akan bersama para malaikat. Yang keenam, yang masih kesulitan dalam membaca namun dia selalu dalam menuntut ilmunya, akan tetapi dia belum lancar. Nah, maka orang seperti ini diberikan 2 pahala. Yang ketujuh, menyembuhkan penyakit. Yang kedelapan, menenteramkan hati. Yang kesembilan, sebagai bentuk keimanan. Dan yang terakhir, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Apabila dapat kesalahan dari segi perkataan atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.